Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini melalui daring ya, walaupun melalui daring. Jadi tadi sudah dipaparkan kurikulum vitae saya, tapi mungkin ada sedikit koreksi karena kesalahan pengetikan itu bukan Pangkalan Berandang, tapi Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan. Jadi itu kota kecil, tempat mungkin banyak orang yang kadang-kadang di mana ya, tapi disitulah tempat minyak pertama kali di Indonesia muncul ya, di Pangkalan Berandan, minyak bumi. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran USU, Dr. Deli Uzar, kemudian para pembina FOS kami, beberapa dosen dari Fakultas Kedokteran yang ada selain dari Universitas Sumatera Utara, juga dari beberapa fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, kemudian juga adik-adik, para pengurus FOS kami, ya, Ketua PEMA saat ini yang mungkin hadir, kemudian juga panitia dan peserta sekalian. Saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, ini belum bisa share, Maulana? Baik dokter, akan segera diberikan izin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah merupakan lanjutan daripada kajian kita untuk yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah mengkaji pada kajian sebelumnya adalah bagaimana waktu itu melihat manfaat daripada sholat subuh. Dan kita sudah sedikit menyinggung bahwasanya sholat itu merupakan suatu bentuk daripada exercise. Dan kita tahu bahwa exercise itu adalah obat. Jadi sholat is exercise, exercise is medicine, berarti sholat adalah sebagai is medicine gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin membawakan kajian mengenai sholat di dalam perspektif neuroscience. Kalau kajian kemarin kita sudah melihat bagaimana sholat itu dapat meningkatkan kebugaran daripada orang yang melaksanakan ibadah sholat, ya. Pada kajian kali ini kita mau mencoba untuk mendiskusikan bagaimana sih sebetulnya sholat dapat mempengaruhi sistem saraf pusat kita, sehingga orang yang sholat itu dia emosinya bisa menjadi lebih terkontrol, kemudian dia jiwanya menjadi lebih tenang, kemudian orangnya juga jadinya bijaksana dalam hal mengambil keputusan, dan sebagainya. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, jadi ketika kita mengutip daripada surah salah satu firman Allah di dalam Al-Qur'an ini yang sering-sering kita sebut bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholatlah kamu karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini saya kuningkan pernyataan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya kalau kita lihat dari segi secara spiritual, bahwa sholat ini bisa mempengaruhi daripada perilaku. Di dalam kedokteran, di dalam ilmu kedokteran, ini mungkin beberapa peserta tidak berasal dari Fakultas Kedokteran. Saya coba untuk membawa menjadi lebih sederhana. Jadi di dalam konsep kedokteran, ya, setiap manusia, ya, sebetulnya setiap makhluk hidup
yang bernyawa, hewan dan manusia lah ya. Kalau tumbuhan itu tidak punya sistem limbik gitu. Nah, jadi manusia itu dia untuk perilaku, emosi, memori, kemudian pengambilan keputusan gitu ya dan lain sebagainya, itu diatur di sistem limbik. Di otak kita itu ada satu kumpulan daripada organ, di mana organ ini berada di bawah korteks cerebri, ya, di bawah korteks, tetapi di atas daripada medula oblongata. Sekumpulan daripada organ-organ ini bekerja sama secara sistem, jadi saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya, saling bersinaps, saling berinterkoneksi antara satu dengan lainnya, dan saling berkomunikasi untuk memberikan memberikan instruksi kepada, baik itu kepada motorik ya, sehingga memunculkan perilaku seseorang, mengekspresikan emosi, kemudian menimbulkan motivasi. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem limbik. Jadi behave seseorang, perilaku seseorang itu dia dipengaruhi oleh suatu sistem yang kita sebut sebagai sistem limbik. Emosi begitu juga, motivasi begitu juga, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau secara struktur anatomi kita lihat di sini bahwa dalam sistem limbik, jadi ini dia ya, yang ini adalah suatu korteks cerebri. Kemudian nanti di sistem limbik ini dia ada talamus, kemudian ada hipotalamus, kemudian nanti di situ ada insula, ada nucleus caudatus, ada amigdala. Sistem limbik ini kalau kita lihat secara anatominya, di sini ada Dr. Sufitni ya, ahlinya anatomi, bahwa sistem limbik itu atau korteks paleomamalia itu adalah seperangkat struktur otak yang terletak di kedua sisi talamus. Jadi dia ada di hemisfer kanan maupun hemisfer kiri. Karena otak kita itu dia dibagi atas dua, otak kanan dan otak kiri, dan jadi ada dua hemisfer. Jadi ini kalau dibagi dia di situ dia keduanya ada sistem limbik. Nah, kemudian kalau secara umum struktur daripada sistem limbik ini terdiri dari 4 bagian. Ada hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan korteks limbik. Jadi kita ini mau melihat bagaimana sih kalau dalam sholat itu ketika orang yang melakukan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika orang yang sholat, kalau dia benar-benar sholat, maka dia ini bisa berubah perilakunya menjadi perilaku yang baik. Nah, maka kita lihat ini dia secara fisiologisnya dan fungsi daripada masing-masing bagian dari sistem limbik tersebut. Nah, amigdala, tadi di sistem limbik itu bagiannya ada amigdala, ada hipokampus, ada hipotalamus, kemudian ada talamus, ada korteks limbik gitu ya. Jadi amigdala ini adalah bagian otak yang berperan di dalam emosi. Amigdala ini adalah bagian otak yang mengontrol rasa takut. Jadi ketika seseorang itu sebetulnya dia dalam kondisi dia terancam, maka kemudian sensor yang diterima oleh tubuh itu nanti akan sampai dia ke amigdala, kemudian dari amigdala signal ini akan disampaikan itu ke hipotalamus, sehingga kemudian hipotalamus akan mensekresikan hormon-hormon yang bekerja di dalam stress respon. Seperti misalnya kortisol maupun katekolamin, gitu ya, epinefrin dan norepinefrin. Nah, kemudian secara neural juga akan memberikan respon. Nah, apa yang terjadi ketika amigdala menyampaikan signal kepada hipotalamus, sehingga hipotalamus ya bagian daripada salah satu bagian dari organ di otak kita itu, jadi otak kita itu dia ada bagian yang disebut dengan hipotalamus, di mana hipotalamus ini dia fungsinya adalah mensekresi daripada hormon, pusat regulasi hormon, juga pusat pengaturan suhu. Jadi ketika ada stress respon, maka hipotalamus akan merespon dengan cara sekresi daripada hormon-hormon yang bisa digunakan oleh manusia dalam hal mengantisipasi dan melindungi diri terhadap ancaman. Jadi kondisi yang kita sebut sebagai flight or fight response. Jadi ketika hipotalamus ini mensekresikan kortisol,
kemudian dia mensekresikan adrenalin dan katekolamin, ini dia akan menjadi menjadi energi bagi bagi orang tersebut ya, untuk dia siap fight ya terhadap ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi. Apakah itu mungkin hambatan itu mungkin dari sesama manusia mungkin, ataukah mungkin yang dia alami misalnya dari alam dan dari makhluk hidup yang lainnya, tapi yang penting dia memiliki suatu mekanisme stress respon. Nah, ketika seseorang itu berespon terhadap ancaman, maka reaksi yang muncul itu bisa bermacam-macam. Karena kita nggak tahu di sistem yang kita sebut sebagai sistem limbik ini, gabungan daripada organ-organ yang ada di sistem limbik ini, baik itu dia daerah korteks limbik, baik itu daerah hipotalamus, baik itu daerah dia nanti di amigdala, baik itu daerah caudatus, ini akan mengeluarkan banyak neurotransmitter ataupun zat-zat kimia otak. Yang zat-zat kimia otak itu sifatnya bisa mengeksitasi, merangsang seseorang untuk dia melakukan aktivitas tubuhnya akan menjadi lebih terangsang atau dia menginhibisi. Nah, jadi ketika seseorang itu dia ada mengalami suatu ancaman, maka reaksi yang muncul itu kalau kita misalnya ada suatu ancaman, kita terancam apakah terancam misalnya gaji 13 tidak keluar misalnya ya kan, atau ancamannya karena waduh gimana ini kayaknya nih nggak ada kisi-kisi soal, atau ini dia sebentar lagi tiba-tiba udah udah ujian blok misalnya gitu ya, sementara belum siap ini kan sebenarnya merupakan ancaman gitu ya. Nah itu kan ada rasa emosi yang muncul, kita takut nih kalau kita nggak prepare, takut kita nggak bisa siap untuk siap untuk menghadapi ujian gitu. Atau ketika ada gempa gitu ya. Nah, atau ketika misalnya orang tidak menerima perlakuan seseorang terhadap kita, itu kan merupakan ancaman sebenarnya. Dan ini memberikan reaksi emosi, dan itu bisa aja berupanya itu marah gitu. Karena mungkin energi yang keluar itu sangat hebat, ledakan energi hebat, sehingga kita betul-betul untuk siap untuk fight gitu ya. Gimana pun kita harus mempertahankan diri terhadap ancaman itu. Apakah mempertahankan diri itu dalam hal mempertahankan pendapat, apakah mempertahankan terhadap perlindungan diri gitu ya, perlindungan diri secara fisik maupun perlindungan diri secara keakuan diri gitu ya. Maka ini setiap orang bisa aja marah gitu. Setiap orang bisa aja marah, dan perbuatan-perbuatan keji itu bisa aja terjadi gitu. Nah, banyak orang yang mungkin dia mencuri, dia melakukan misalnya dia perampokan, itu mungkin disebabkan karena ada ancaman terancam tidak makan gitu ya kan. Dia mengalami gimana lagi dia mendapatkan cara supaya dia mendapatkan uang gitu. Sementara pekerjaan sulit didapat ya kan dalam kondisi pandemik seperti ini, sehingga kemudian dia apapun dia lakukan untuk nekat untuk mencuri misalnya, untuk merampok gitu, untuk demonstrasi begal dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya ada sesuatu yang menjadi pemicunya, yang mengancam kepada apakah dia kehidupannya dan lain sebagainya, adanya suatu stresor. Nah, ini yang membuat seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji gitu ya. Selain daripada perbuatan keji, kita juga kadang-kadang marah gitu ya. Marah, ada rasa takut, ada rasa sedih gitu ya. Nah, itu sebetulnya merupakan ekspresi daripada adanya suatu respon diri kita untuk fight. Ya, fight or flight terhadap suatu gangguan ataupun ancaman. Nah, tetapi seringkali ketika kita sudah merasakan marah gitu ya, ketika kita marah, emosi kita ya, terus kemudian kadang-kadang kita berpikir, iya juga ya, tapi kan sebenarnya nggak mesti harus gitu juga gitu ya, nggak mesti harus gitu juga, ada cara lain, ada cara yang lebih etis untuk menyampaikan pendapat sehingga kita nggak usah marah-marah. Benar juga ya, alasan pemerintah sebenarnya melakukan seperti ini, tidak boleh pulang kampung, pembatasan mungkin karena untuk menghindari penyebaran. Logikanya sih ada gitu. Nah, jadi setiap kali kita marah, ada upaya dalam tubuh kita itu untuk mengontrol kemarahan gitu. Karena ketika orang itu dia stresnya tinggi, ledakan energinya tinggi, tentu ini akan lebih banyak radikal bebas yang akan merusak daripada sel-sel di tubuh kita. Maka tubuh kita itu akan melakukan kompensasi meredam kemarahan ini supaya radikal bebasnya tidak terlalu banyak.
Nah, siapa yang dia mengcounter daripada si amigdala? Nah, yang mengcounter daripada si amigdala itulah tadi si korteks limbik, dalam hal ini adalah bagian daripada prefrontal otak. Jadi di otak kita ini kan, kalau misalnya kita keluarkan dari tengkorak kita, maka kita bisa bagi dia atas bagian depan, kemudian dia bagian samping, kanan kiri. Jadi ini bagian frontal, kanan kirinya ini parietal, kemudian bagian samping dekat telinga ini adalah temporal, dan bagian belakangnya ini yang selalu kita bilang sebagai otak kecil ya, dekat otak kecil itu adalah oksipital. Tapi tidak sama ya oksipital dengan otak kecil. Maksudnya oksipital itu ya tidak sama dengan otak kecil. Otak kecil itu namanya cerebellum ya, sementara kalau yang lobus oksipital itu termasuk bagian daripada cerebrum. Nah, jadi ini otak kecil kita, ini adalah otak besar kita. Jadi otak besar kita itu kita bagi dia atas regio-regio, ada regio bagian depan yang kita sebut sebagai regio frontalis, kemudian ada bagian yang tadi ini dari yang bagian garis tengah ya, sutura sagital, itu kita bagi atas dua. Ada yang lobus parietal ya, kanan dan kiri. Kemudian yang samping sini itu adalah regio daripada temporal regio yang dekat dengan pelipis ke telinga. Kemudian di bagian belakang yang ini itu adalah regio oksipital atau lobus oksipitalis. Jadi setiap bagian daripada otak kita itu ya, korteks cerebri kita itu dia memiliki peranan masing-masing. Nah, bagian otak bagian depan kita di lobus frontalis itu adalah merupakan bagian otak yang memang dia bekerja untuk pembelajaran. Dia pembelajaran, memori, kemudian motivasi, kemudian pengambilan keputusan ya, itu dia ada di otak bagian depan ya, untuk konsentrasi dan sebagainya. Nah, di bagian depan, jadi di prefrontal cortexnya inilah yang terletak tepat di belakang dahi ya, belakang dahi ini kan dahi ya, pas di belakang dahi ini itulah yang dapat menjaga agar emosi itu tetap proporsional. Jadi ketika si amigdala itu dia terstimulasi, kemudian nantinya dia akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, kemudian nantinya dia akan terjadi kondisi keluarnya daripada sekresi-sekresi yang hormonal untuk respon stres, maka kemudian kondisi kemarahan kita tersebut, kondisi emosi negatif kita itu akan dikendalikan oleh yang namanya korteks prefrontal. Jadi korteks prefrontal ini memegang kendali di dalam pengambilan keputusan, dia lebih kepada makna hidup gitu. Jadi bagaimana memaknai hidup ini. Nah, itulah dia menjaga agar emosi kita itu jadinya tetap proporsional. Jadi ketika kita meledak-meledak gitu, meledak-meletup ya, marah gitu, menyampaikan pendapat, nanti cooling down lagi gitu ya kan. Iya juga ya gitu ya, agak mereda sedikit. Orang udah dijelaskan orang alasannya, terus kan kita berpikir ya juga ya, masuk di otak, masuk di akal gitu. Cuman kadang-kadang karena gengsi tetap aja nggak mau nerima, bisa gitu. Tapi kalau orang yang oh ya juga ya sudahlah gitu ya, dengan logowo itu ada. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana tadi dari segi perspektifnya ketika orang yang sholat itu dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya sholat itu berarti dia bisa meredam daripada aktivitas emosi negatif dengan cara lebih memperbanyak memperbanyak keluarnya zat-zat kimia ataupun neurotransmitter pada otak yang bisa memberikan emosi positif. Beberapa penelitian itu ada dilakukan untuk melihat bagaimana sih secara neuroscience sholat ini bisa mempengaruhi terhadap aktivitas daripada otak, brain activity. Nah, ini ada satu jurnal fisiologi, jadi ada suatu case series yang dilakukan oleh Prof. Henry B. Newberg. Ini dia melihat bagaimana sih efek neurofisiologikal terhadap perubahan brain. Jadi bagaimana efek neurofisiologis pada orang yang melaksanakan sholat, gitu, melaksanakan sholat. Nah, ketika di hasil daripada penelitian ini bahwa dilihat bahwa sebagai
beberapa secara garis besar dilihat bahwa beberapa koordinasi daripada cognitive activity dan juga aktivitas daripada otak itu muncul ketika seseorang itu melaksanakan sholat. Jadi ada Islamic prayer ya, kalau kita misalnya buka jurnal, kalau sholat itu nanti Muslim prayer atau Islamic prayer, karena kalau prayer aja nanti bisa dia semua agama itu prayer gitu. Tapi kalau kita mau cari sholat, kadang-kadang tidak langsung sholat, tapi Muslim prayer atau Islamic prayer gitu pada jurnal. Nah, ternyata memang dampak efek daripada sholat ini, dia bisa memberikan koordinasi terhadap beberapa aktivitas kognitif dan juga beberapa pola daripada aktivitas daripada fisiologis otak. Nah, kemudian selain daripada itu, si Prof. Andrew ini beserta teman-temannya menemukan bahwa ketika seseorang itu sholat, terutama pada posisi sujud, itu terdapat perubahan daripada cerebral blood flow. Jadi aliran darah ke itu jadi suatu perubahan, ada di beberapa regio otak itu mengalami proses penurunan cerebral blood flow, tetapi di bagian yang lain itu mengalami peningkatan. Jadi seperti misalnya di caudatus nucleus, di insula, thalamus dan globus pallidus itu tadi yang di otak yang bagian tengah ya, yang di bagian tengah itu dia mengalami peningkatan. Tetapi ketika dilihat di daerah yang lain, di daerah prefrontal, itu dia mengalami proses penurunan daripada cerebral blood flow. Parietal itu mengalami cerebral blood flow. Nah, dari sini dapat mereka melakukan suatu hipotesa bahwa adanya perubahan daripada aktivitas otak inilah yang menyebabkan seseorang itu ketika dia sholat gitu akan ada seperti penyerahan diri gitu. Jadi kita itu seperti ketika kita bersujud ada penyerahan diri kepada Allah dan itu koneksi kita. Jadi kita itu mencoba untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu itu saya juga pernah makanya kepingin mengambil tema ini juga, pernah tergerak ketika anak yang nomor 2 pernah bertanya, "Bun, baik kalau pas sholat, pas sujud kan Bun, kenapa ya Bun? Abis rasanya kok jadinya setelah itu kok tenang gitu." Oh, ya juga ya Nak gitu. Jadi yuk berarti kemudian dicobalah untuk melihat beberapa referensi yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi ketika seseorang itu dia sholat, maka ada suatu perasaan surrender, perasaan untuk menyerahkan, perasaan untuk menyerahkan diri kepada Allah, ya perasaan kita itu tidak ada apa-apa, kemudian dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Ini maaf ya, ini juga peserta. Nah, ya. Oh, sini. Tunggulah. Oke, nah kemudian kita lihat Esther. Ya, nah jadi ketika si mereka Prof ya melakukan penelitian, mereka melakukan suatu scan elektromagnetik kepada otak, computerized topografi ya. Nah, kemudian dari hasil scan tersebut, jadi ini orangnya dia ada dua ya dua sufi yang melakukan, jadi ada dua metode sholat gitu ya, dan ada 3 orang yang melakukan individu lalu sholat, kemudian mereka melakukan suatu pemeriksaan secara topografi scan melihat kepada otak. Nah, jadi hasil dari scan-nya ini kita lihat di sini ada warnanya merah, kemudian ada warnanya kuning, adanya green hijau ya, kemudian biru dan hitam.
Oke. Jadi kalau dilihat dari scan topografi ini, maka yang kita lihat perubahan warna ini dia menunjukkan daripada aliran darah gitu. Jadi kalau dia merah itu aliran darahnya itu dia sangat banyak. Kemudian nanti ketika dia mulai berubah kuning itu berkurang, ketika hijau mulai berkurang, blue dan black. Jadi ini dia menunjukkan daripada aliran darah ya, mulai dari dia yang paling kuat ke paling kemudian yang sangat berkurang gitu. Nah, lalu kita lihat di sini ya, untuk kolom yang sebelah kiri ini adalah kolom yang menunjukkan dia sebelum sholat ya. Kemudian ini adalah selama dia melakukan intense Islamic prayer. Jadi selama dia melakukan praktek sholat gitu. Nah, apa yang kita lihat di sini, bahwa yang kita lihat di sini ini adalah bagian daripada tadi yang prefrontal cortex, dan ini adalah angulus gyrus ya, angulus gyrus singulus. Jadi cingulate gyrus, anterior cingulate gyrus. Jadi kalau kita lihat ketika seseorang itu melaksanakan sholat, maka dia ada perubahan aliran, penurunan aliran dari daerah prefrontal, ini kita lihat menurun. Kemudian ini juga yang tadinya ini kuning jadi hijau. Kemudian ini yang tadinya masih ada merah, ini sudah kuning kehijauan. Kemudian ini yang merah, ini merahnya dikit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini aktivitas sholat ya, terutama dia sujud, itu dia dapat menyebabkan terjadinya perubahan cerebral blood flow. Jadi pada saat sujud tersebut gitu ya, distribusi aliran dari darah itu akan berkurang di daerah prefrontal, tetapi kemudian dia akan meningkat jumlahnya di singulat gyrus atau di gyrus singular ya, singular. Jadi di sini dia menumpuk, dia akan meningkat gitu. Jadi kan ketika kita posisi sholat itu kan memang kita dahi di pas ya, kita akan merasakan itu set gitu tuh, ke sini tuh apanya, kayak aliran itu ke tengah gitu. Nah, jadi ternyata pada saat kita itu dia sujud, itu memang aliran itu banyak ke daerah yang di gyrus cingulate ya. Itu dia hasil yang disampaikan oleh si Andrew. Jadi kalau yang cortex prefrontalis, gyrus cingulus, dan sistem limbik ini memang berperan untuk dimensi emosi yang positif. Nah, kemudian kita lihat, nah apa yang mereka dapatkan ketika seseorang itu melaksanakan sholat. Jadi satu hari kita bisa bayangkan satu hari orang itu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian 1 rakaat itu dia 2 kali sujud. Minimal kita sholat itu kalau yang sholat fardu yang paling kecil rakaatnya 2. Jadi kalau kita minimal 2 rakaat aja sudah 4 kali sujud. Kemudian kalau yang 5 kali sujud 4 rakaat itu berarti sudah 16 kali sujud. Jadi ketika kita banyak melakukan sujud, kemudian ketika sholat itu memang dilakukan secara memang keinginan dari sendiri, dari self motivated dan bukan karena faktor sosial gitu ya. Jadi bukan karena misalnya memang karena disuruh, karena takut dimarahin, atau mungkin karena memang segan lah di situ masa misalnya senior kita sholat kita nggak sholat gitu ya, atau adik kelas kita sholat masa kita nggak sholat gitu ya, nanti ketahuan pengurus pos kami nggak sholat misalnya kan. Nah, tapi bukan karena memang dari diri sendiri gitu. Jadi ada suatu social motivated. Nah ternyata memang kalau orang-orangnya memang dia tergerak dia sholat, kemudian apalagi kalau dia khusyuk melaksanakan sholatnya, dan sholatnya itu memang dilaksanakan sesuai dengan gerakannya pas ya kan. Jadi gerakan sholat itu kan dia tidak tuk gitu kan, tapi kan ada tomakninahnya dan lain sebagainya. Maka ini menghasilkan suatu kondisi yang sangat-sangat bagus dari hasil scan topografi yang didapat oleh si Prof. Andrew dan kawan-kawan. Nah, jadi ini adalah bagian tadi yang anterior cingulate tadi, yang tadi
itu daerah sini ya, di daerah sini ya. Nah, ini kan dia merupakan disinilah tadi dia berkumpul daripada aliran blood flow tadi itu, di mana dia ini anterior cingulate ini dia terlibat di dalam regulasi emosi, kemudian pembelajaran, kemudian memori, dan dia memainkan peranan di dalam menurunkan rasa cemas dan juga irritability. Jadi orang itu jadinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah jadinya langsung terpancing emosi. Jadi orang itu akan menjadi secara pemikiran dia akan menjadi lebih stabil, tidak menjadi orang yang labil gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya ketika seseorang itu kalau misalnya orang yang kita lihat memang sholatnya bagus, kemudian sholatnya memang tidak pernah dia tinggal gitu ya, secara sholatnya memang secara baik, secara bagus, maka yang kita lihat kan memang dia tidak kontrol emosinya menjadi lebih bagus, tidak mudah marah ya, tidak mudah tersinggung, tidak cepat mengambil keputusan gegabah gitu ya. Jadi dia bijak dalam mengambil keputusan dan social awareness-nya pun jadi lebih tinggi gitu. Jadi tidak keakuannya itu menjadi tidak keakuannya menjadi kurang gitu ya, keakuannya kurang. Karena tadi adanya feeling penyerahan diri tadi itu bisa menyebabkan rasa keakuan kita itu menjadi menurun. Kemudian kalau daerah nukleus caudatus ini merupakan daerah tempat reward ya, reward penghargaan ya, penghargaan sehingga ketika seseorang itu melaksanakan sholat, maka aktivitas daripada aliran darah, blood flow ini juga banyak ke daerah nukleus caudatus ya, nukleus caudatus. Kita lihat ini daerah insula. Kemudian ini dia nukleus caudatus ya. Kalau dari topografi tadi ini juga kita lihat kan di daerah-daerah sini ini juga banyak aliran darahnya ya. Maka ini juga dapat meningkatkan, membangkitkan daripada emosi positif orang tersebut. Nah, sekarang kita lihat posisi sujud. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana dia tadi bahwa cerebral blood flow, aliran darah itu ke otak, maka kalau dia aliran darah ke otak, tentu dia akan lebih lancar ketika posisi kepala itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi jantung. Jadi kalau orang berdiri itu kan kepala di atas, jantungnya di bawah. Ketika dia jantung ini memompakan darah ke seluruh tubuh, maka dia akan dia akan melawan gravitasi. Melawan gravitasi untuk memompa, karena kan posisi jantung itu begini kan, terus pembuluh darahnya kan di atas. Jadi ketika dipompakan darah ini harus cukup powerful dia karena dia melawan gravitasi. Termasuk juga dia nanti ke atas ke otak. Nah, pada saat posisi sujud, jadi pada saat posisi sujud itu dahi kan memang kan dahi kan nempel ya, dahi, hidung, kedua tapak tangan ini kan sejajar seperti ini posisinya. Jadi pada saat posisi ini dia posisi ini bisa dikatakan gravitasi. Jadi jantung itu di daerah sini ya, tapi ini bagian belakang ya, dia di bagian depan. Jantung ketika jantung memompakan darah itu otomatis ketika ke kepala dia akan menjadi lebih gampang pemompaannya karena gravitasinya di sini dia ke bawah, posisi kepala itu dia ke bawah. Nah, jadi pada prinsipnya ketika orang dalam posisi dia sujud, dia meletakkan dahinya di lantai, itu dia darah akan mengalir, pompaan jantung dari jantung itu ke otak itu menjadi alirannya menjadi lebih baik tanpa harus dia tekanan yang kuat gitu, tekanan yang kuat karena dia memang dia gravitasinya dia di bawah ya. Sebentar ya. Nah, jadi akibatnya karena tadi pemompaan aliran darah itu ke otak menjadi lebih lancar, maka otak ini akan mendapatkan pasokan darah yang cukup, oksigennya, zat-zat nutrisinya yang memang dibutuhkan oleh otak. Jadi otak itu dia ketika dia energi oksigennya cukup gitu, kemudian nanti dia
zat nutrisinya cukup, maka ini dapat memacu kerja pada sel-sel otak menjadi lebih baik karena dia mendapatkan gizi dan energi yang cukup dari suplai darah tersebut. Nah, jadi kalau kita misalnya merasakan memang, oh jadi lebih ringan kepala itu setelah kita bersujud, setelah kita sholat, atau kita merasakan agak lebih tenang dia, otak kita ini tadinya mumet gitu ya, kalau dia mumet itu kan berarti kan tekanan di tekanan di pembuluh darah otak, spasme daripada otot-otot kita itu kan spasme ya, sehingga oksigenasi ke jaringan otak itu jadi berkurang dia karena saking kontraknya. Nah, tapi ketika kita melakukan sholat, ketika dia sujud, aliran darahnya ke situ banyak, maka ketika aliran darah banyak, flow itu dia flow itu banyak, maka dia akan diikuti dengan dia penurunan daripada resistensi, jadi dilatasi daripada pembuluh darahnya, sehingga pasokan darah itu menjadi cukup. Nah, jadi kalau dia sel-selnya mendapatkan, sel-sel otaknya mendapatkan nutrisi yang cukup, maka ini akan mudah dia berkomunikasi antar sel-sel. Terbentuklah sinaps-sinaps ya, sinaps ini adalah merupakan komunikasi antar sel satu dengan sel yang lain. Antar sel satu dengan sel yang lain ya. Jadi kalau saya sering mengilustrasikan sinaps ini kayak film Avatar. Kalau kalian lihat film Avatar, bagaimana dia berkomunikasi dengan okranya itu ya, dihubungkannya itu rambutnya dengan si okra akan muncul komunikasi. Jadi itu adalah sinaps ya, sinaps. Nah, jadi komunikasi antar sel ini menjadi lebih bagus sehingga ketika ada proses komunikasi yang baik, neurotransmitter ya ini akan dikeluarkan. Nah inilah nanti neurotransmitter yang keluar ini tentu neurotransmitter yang nanti yang sifatnya akan memberikan emosi positif. Emosi positif yang sifatnya adalah membangun. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi bahwa ketika juga seseorang itu dia bagus, kerja daripada sel-sel otaknya bagus, maka neuroplastisitas daripada otak ini bisa ditingkatkan. Seperti misalnya brain drive neurotrophic factor atau BDNF ya, yang menjaga neuroplastisitas daripada otak ini bisa dia meningkat ekspresinya. Jadi kalau BDNF itu ekspresinya bisa ditingkatkan, tentu ini nanti fokus konsentrasi seseorang, kemampuan dalam konsentrasi, memori, dalam pemahaman terhadap sesuatu, pembelajaran, ini akan menjadi lebih baik. Kemudian mencegah neurogeneratif. Kenapa mencegah neurogeneratif? Karena tadi sel-sel sarafnya mendapatkan cukup oksigen, mendapatkan cukup nutrisi. Jadi dia tidak tidak cepat rusak, maka bisa dikatakan juga bisa mencegah terjadi demensia, bisa mencegah dia terjadinya pikun gitu ya, atau dia bisa mencegah terjadinya Alzheimer. Nah, ini juga meningkatkan pembaruan ya. Jadi pembentukan sinaps-sinaps yang baru itu bisa menjadi lebih bisa terjadi karena adanya oksigenasi yang cukup tadi.